Dalam hidup, tidak ada hal yang lebih manusiawi daripada mencintai dan kehilangan. Kita terhubung, kita berbagi waktu, tawa, dan rahasia. Lalu pada suatu titik, semuanya berubah. Orang yang dulu begitu dekat kini menjadi kenangan yang jauh. Kita sering merasa bahwa kehilangan seseorang berarti kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Namun filsafat Stoikisme mengajarkan pandangan lain, bahwa ketenangan bukan datang dari menghindari kehilangan, melainkan dari cara kita memahami dan menerimanya. Stoikisme, sebuah ajaran yang telah berusia ribuan tahun, tidak menuntut kita menjadi batu yang tak berperasaan. Sebaliknya, ia mengajarkan cara untuk hidup dengan hati yang kuat namun tetap lembut, mencintai dengan sepenuh jiwa, namun siap melepaskan dengan lapang dada. Berikut adalah 5 prinsip stoik yang bisa menuntun kita untuk melepaskan keterikatan emosional dari seseorang, bukan dengan memaksa diri untuk melupakan, melainkan dengan belajar memahami makna sejati dari kehilangan dan kebebasan batin. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir agar kamu bisa memahami makna dari pembahasan kali ini. Mari kita mulai. Poin 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Dalam hidup, begitu banyak hal yang terjadi di luar keinginan kita. Orang datang dan pergi, perasaan berubah, keadaan tidak selalu berpihak, dan seringkali dunia tampak tak mau mendengar apa yang kita harapkan. Namun, filsafat Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana yang dapat menyelamatkan jiwa dari kekacauan. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf besar dalam ajaran Stoikisme, pernah berkata, beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Kita bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksi kita. Namun kita tidak bisa mengendalikan dunia, perasaan orang lain, atau hasil akhir dari setiap usaha yang kita lakukan. Banyak penderitaan muncul bukan karena kenyataan itu sendiri, tetapi karena perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita ingin seseorang tetap mencintai kita, padahal hatinya telah berubah. Kita berharap seseorang kembali, padahal takdir telah membawa mereka ke jalan lain. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, padahal hidup punya kehendaknya sendiri. Disitulah akar penderitaan manusia. Kita berjuang menguasai hal-hal yang tidak pernah berada dalam kuasa kita. Kamu tidak bisa mengatur dunia, tapi kamu bisa mengatur dirimu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan bukan berarti menyerah pada nasib. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebebasan sejati. Ketika kamu berhenti mencoba mengubah sesuatu yang tak bisa diubah, kamu memulihkan tenaga batinmu. Energi yang dulu habis untuk marah, kecewa, dan menyesal, kini bisa kamu arahkan untuk hal-hal yang membangun dirimu sendiri. Kamu mulai belajar untuk menguasai diri, bukan situasi. Kamu tidak bisa mengatur cuaca, tapi kamu bisa membawa payung. Kamu tidak bisa memaksa orang lain menghargaimu, tapi kamu bisa terus berperilaku terhormat. Kamu tidak bisa menghentikan seseorang untuk pergi, tapi kamu bisa memilih untuk berdiri tegak ketika ia benar-benar pergi. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan dalam menguasai dunia luar, tetapi dalam menguasai dunia dalam. Responmu adalah milikmu. Kita sering lupa bahwa di antara peristiwa dan reaksi, selalu ada ruang kecil bernama pilihan. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam amarah, atau memilih untuk memahami bahwa mereka hanyalah manusia yang juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ketika keadaan menghancurkan rencanamu, kamu bisa memilih untuk menyerah, atau memilih untuk menata kembali langkahmu dengan lebih bijak. Responmu adalah hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itulah yang dimaksud oleh para Stoik ketika mereka mengatakan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Ia bukan bergantung pada keadaan, melainkan pada cara kita memaknai keadaan itu. Terimalah bahwa dunia tidak selalu sejalan dengan keinginanmu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan juga berarti belajar menerima ketidaksempurnaan hidup. Tidak semua orang akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan mereka. Tidak semua kisah akan berakhir sesuai keinginanmu. Dan tidak semua perjuangan akan berbuah seperti yang kamu bayangkan. Namun bukan berarti hidup ini tidak adil. Mungkin hidup sedang mengajarimu sesuatu tentang keteguhan, keikhlasan, dan batas antara cinta dan kepemilikan. Menerima bukan berarti setuju,
Tapi sadar bahwa beberapa hal memang harus dibiarkan menjadi sebagaimana adanya. Karena semakin keras kamu menggenggam sesuatu yang bukan milikmu, semakin besar rasa sakit yang kamu rasakan. Ketenangan bukan ketika dunia diam, tapi ketika hati tenang. Banyak orang mencari ketenangan dengan berharap dunia berhenti berubah. Padahal dunia memang diciptakan untuk berubah. Ketenangan sejati lahir bukan dari dunia yang tenang, tetapi dari hati yang mampu tetap damai di tengah perubahan. Ketika kamu berhenti berusaha mengontrol hal-hal di luar dirimu, kamu akan menemukan ruang hening di dalam hati. Di sana, kamu menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diambil darimu, karena segala yang penting sebenarnya berada di dalam akal sehat, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pegang kemudi diri sendiri. Bayangkan hidupmu seperti perahu kecil di lautan luas. Kamu tidak bisa mengatur arah angin atau tinggi ombak, tapi kamu bisa mengatur layar, mengendalikan kemudi, dan memilih bagaimana menavigasi badai. Itulah makna terdalam dari kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Biarkan dunia berputar sesuai jalannya, biarkan orang lain berjalan sesuai pilihannya, tapi kamu tetaplah berpegang pada nilai dan ketenanganmu sendiri. Karena pada akhirnya, kedamaian tidak datang dari hasil yang kamu kejar, melainkan dari cara kamu menjalaninya, dengan sadar, dengan bijak, dan dengan hati yang tidak lagi berperang melawan kenyataan. Poin 2. Terima alam apa adanya, amor fati. Ada saat dalam hidup ketika semua terasa tidak adil. Quittate la berusa sebek manquin, nama azilnya taksanda harapon. Kita mencintai seseorang dengan tulus, tetapi pada akhirnya harus melepaskannya. Kita menaruh harapan besar pada sesuatu, namun kenyataan justru menunjukkan arah yang berbeda. Di momen-momen seperti itu, mudah sekali bagi hati untuk memberontak, bertanya pada hidup, mengapa harus aku? Mengapa harus begini? Namun Stoikisme, sebuah ajaran kebijaksanaan yang lahir ribuan tahun lalu, menawarkan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak meminta kita melawan takdir, tetapi mencintainya. Inilah makna mendalam dari prinsip amor fati, mencintai apa yang terjadi. M'enceinte takdir, bukan sekadar menerima. Kebanyakan orang memahami penerimaan sebagai bentuk pasrah, seolah-olah kita menyerah pada keadaan. Namun amor fati bukanlah kepasrahan tanpa makna. Ia adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan dan keikhlasan. Menerima apapun yang datang sebagai bagian dari perjalanan yang pantas dijalani. Friedrich Nietzsche pernah berkata, Amor fati, cintailah takdirmu. Biarlah itu menjadi prinsip hidupmu. Artinya, bukan hanya menerima hal yang baik, tapi juga menyambut yang buruk dengan hati yang terbuka. Karena setiap peristiwa, bahagia atau menyakitkan, membawa pelajaran yang menumbuhkan dirimu. Seorang Stoik percaya bahwa segala yang terjadi di alam semesta memiliki tempatnya sendiri. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Kehilangan, penolakan, kegagalan, semuanya adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Tidak ada musuh di dalam takdir. Ketika kamu menolak kenyataan, kamu berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kamu menangkan. Kenyataan tidak akan berhenti hanya karena kamu tidak menyukainya. Ia akan tetap berjalan, tanpa menunggu kesiapanmu. Namun ketika kamu berhenti melawan dan mulai menerima, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa tidak ada musuh di dalam takdirmu. Bahkan hal-hal yang dulu kamu benci, bisa jadi adalah hal yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Mungkin kehilangan orang yang kamu cintai membuatmu lebih kuat. Mungkin kegagalan membentuk kesabaran dan kerendahan hatimu. Mungkin penolakan yang dulu kamu anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang lebih baik. Hidup tidak pernah salah arah. Yang sering salah adalah cara kita memaknainya. Setiap hal terjadi tepat waktu. Amor fati mengajarkan kita untuk mempercayai waktu alam. Kita sering gelisah karena merasa segalanya berjalan terlalu lambat, atau kecewa karena sesuatu berakhir terlalu cepat. Padahal, dalam tatanan alam semesta, semua terjadi tepat pada waktunya. Bunga tidak bisa dipaksa mekar lebih cepat, dan matahari tidak bisa disuruh terbit sebelum waktunya. Begitu pula hidupmu. Semua berjalan sesuai irama yang telah ditetapkan oleh alam, dan tugasmu hanyalah menyesuaikan langkah, bukan melawan arusnya. Ketika kamu benar-benar mempercayai itu, kamu berhenti memaksakan kehendak. Kamu berhenti bertanya, mengapa begini? Dan mulai berkata,
Terima kasih telah mengajarkanku sesuatu. Menyambut perubahan dengan lapang dada. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Orang datang dan pergi, waktu bergerak, dan segalanya berubah bentuk. Namun banyak orang menderita karena berusaha menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Amor Fati mengajarkan bahwa tidak ada yang hilang, hanya berganti bentuk. Hubungan yang berakhir bisa berubah menjadi pelajaran berharga. Kesempatan yang lenyap bisa membuka jalan baru yang lebih sesuai. Dan luka yang dulu terasa mematikan, bisa menjadi sumber kekuatan yang mendewasakanmu. Kamu tidak perlu menolak perubahan. Biarkan ia datang, biarkan ia membawa arah baru, dan percayalah, alam tahu kemana ia menuntunmu. Melihat hidup seperti karya seni. Bayangkan hidupmu seperti lukisan besar yang sedang dikerjakan oleh tangan alam semesta. Ada warna terang, ada warna gelap, ada garis lembut, ada goresan kasar. Namun semuanya memiliki peran dalam membentuk keindahan keseluruhan. Jika kamu hanya mencintai warna-warna cerah dan menolak bagian gelapnya, lukisan itu tidak akan pernah utuh. Begitu pula hidup. Kebahagiaan tanpa kesedihan hanyalah setengah makna. Kedewasaan lahir dari keseimbangan antara dua sisi, terang dan gelap, suka dan duka. Ketika kamu mulai mencintai semua bagian dari hidupmu, bahkan yang menyakitkan sekalipun, kamu sedang menjalankan esensi sejati dari Amor Fati. Damai dalam arus alam. Menerima alam apa adanya bukan berarti berhenti bermimpi. Kamu tetap boleh berusaha, berharap, dan berjuang. Namun ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kamu tidak lagi mengutuk kehidupan, kamu memeluknya. Kamu berkata dalam hati, inilah jalanku. Mungkin bukan yang kuinginkan, tapi pasti yang kubutuhkan. Dan dari titik itu, kamu mulai berjalan dengan tenang. Tidak lagi terbebani oleh seharusnya, tidak lagi menyesali, andai saja, karena kamu telah belajar mempercayai arah alam. Amor Fati bukan sekadar filosofi, ia adalah seni untuk hidup dengan damai di tengah segala ketidakpastian. Ia mengubah penderitaan menjadi pelajaran, dan kehilangan menjadi kebijaksanaan. Ketika kamu benar-benar bisa berkata, aku mencintai segala yang terjadi dalam hidupku, maka saat itulah kamu tidak lagi hidup melawan arus dunia, kamu mengalir bersama alam, dan akhirnya menemukan ketenangan sejati. Poin 3. Lihat dari perspektif yang lebih luas. Seringkali, penderitaan terasa begitu besar karena kita memandangnya dari jarak yang terlalu dekat. Kita menatap luka kita dengan mata yang belum kering dari air mata, dan dunia tampak seperti ruangan sempit yang hanya berisi kesedihan kita sendiri. Namun Stukisme mengajarkan, lihatlah dari jarak yang lebih luas, dan kamu akan melihat segalanya dengan lebih jernih. Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, menulis dalam catatan pribadinya, jika kamu melihat dari ketinggian, betapa kecilnya urusan manusia, betapa cepatnya semuanya berlalu. Kata-kata itu bukan ajakan untuk mengabaikan rasa sakit, melainkan undangan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kita adalah bagian dari alam semesta yang luas. Bayangkan berdiri di tepi gunung, memandang ke cakrawala yang seolah tak berujung. Dari sana, masalah yang dulu tampak besar, mulai mengecil. Kamu menyadari bahwa kamu hanyalah satu titik kecil dalam semesta yang luas. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Segala sesuatu di dunia ini terhubung dan memiliki tempatnya masing-masing. Kegagalan, kehilangan, bahkan penderitaanmu hari ini, mungkin adalah bagian kecil dari pola besar yang belum bisa kamu pahami sekarang. Namun suatu hari nanti, ketika kamu menengok ke belakang, semuanya akan terlihat masuk akal, seolah alam tahu persis kemana ia menuntunmu. Masalahmu tidak pernah lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Ketika hati terluka, kita sering merasa dunia ikut runtuh. Kita lupa bahwa di luar sana, matahari tetap terbit, angin tetap berhembus, dan kehidupan terus berjalan. Apa yang hari ini terasa seperti akhir, seringkali hanyalah satu bab kecil dari perjalanan panjang yang belum selesai. Perspektif luas membantu kita menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Stukisme tidak mengajarkan untuk menyepelekan kesedihan, tetapi untuk menempatkannya pada tempat yang semestinya. Kamu boleh bersedih, tapi sadarlah bahwa dunia jauh lebih besar daripada apa yang kamu kehilangan. Kamu masih memiliki waktu, peluang, dan kehidupan yang belum selesai dijalani.
Ambil jarak dari emosimu. Ketika kamu sedang marah, kecewa, atau terluka, segala sesuatu tampak kabur dan menyakitkan. Namun, cobalah berdiri sedikit lebih jauh dari emosi itu, seperti melihat badai dari balik jendela. Emosi bukan musuh, tapi juga bukan kompas yang bisa selalu diikuti. Jika kamu memandangnya terlalu dekat, kamu akan terseret arusnya. Tapi jika kamu mampu mengambil jarak dan mengamati, kamu akan melihat bahwa setiap perasaan hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihatlah dirimu dari luar. Jadilah penonton atas pikiran dan emosimu." Dengan cara itu, kamu tidak lagi dikuasai oleh amarah, kesedihan, atau ketakutan. Kamu menjadi pengamat yang tenang di tengah gejolak hatimu sendiri. Waktu menyembuhkan dan menjelaskan segalanya. Apa yang sekarang terasa mustahil untuk diterima, suatu hari nanti akan kamu lihat dengan tenang dan berkata, "Ternyata begini maksudnya." Waktu mengubah cara kita memandang sesuatu. Luka yang dulu kita anggap akhir dari segalanya, seringkali ternyata menjadi awal dari pertumbuhan baru. Perspektif luas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu tidak hanya dari sekarang, tapi dari nanti. Dari jarak waktu yang cukup jauh, kita menyadari bahwa kehilangan, meski menyakitkan, seringkali membuka jalan bagi kebijaksanaan yang lebih dalam. Setiap penderitaan menyisakan makna, hanya saja butuh waktu dan jarak untuk melihatnya dengan jelas. Kamu lebih dari masalahmu. Seringkali kita menyamakan diri kita dengan penderitaan kita. Ketika gagal, kita merasa, "Aku adalah kegagalan." Ketika ditinggalkan, kita berpikir, "Aku tidak berharga." Padahal tidak demikian. Masalahmu bukan identitasmu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan masalah itu, bukan masalah itu sendiri. Kamu adalah laut yang luas, bukan ombak yang sementara bergolak di permukaannya. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu dari perspektif itu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Melihat dari langit, bukan dari lubang. Bayangkan seekor burung kecil yang terjebak di lubang tanah. Dari bawah, dunia terlihat gelap dan sempit. Namun begitu ia berhasil terbang ke atas, ia melihat luasnya dunia, sinar matahari, dan kemungkinan yang tak terbatas. Begitulah hidup. Ketika kamu hanya melihat dari dalam lubang masalahmu, kamu hanya akan melihat batas. Tapi ketika kamu belajar terbang, mengambil jarak dan melihat dari atas, kamu menemukan bahwa hidup jauh lebih luas daripada kesedihan yang kamu rasakan hari ini. Dan di titik itu, kamu mulai menemukan kedamaian. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu melihatnya dari ketinggian yang berbeda. Gernignati, luasnya Pandangan. Melihat dari perspektif yang lebih luas adalah latihan jiwa untuk menempatkan diri di tengah arus hidup tanpa terseret olehnya. Kamu belajar untuk melihat bahwa segalanya sementara, bahwa setiap hal yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan yang terus berputar. Ketika kamu belajar menatap hidup dari ketinggian batin, rasa sakit tidak lagi menguasai, penyesalan tidak lagi mengekang, dan kamu mulai memahami bahwa setiap hal memiliki tempatnya sendiri dalam mozaik kehidupanmu. Lihatlah dari perspektif yang lebih luas, dan kamu akan menemukan bahwa hidup tidak pernah benar-benar kejam. Ia hanya sedang mengajarkanmu cara memandangnya dengan mata yang lebih bijak dan hati yang lebih luas. Poin 4. Latih Kitagwan Batin Apathia. Dalam hidup, kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang mengguncang, kehilangan, penolakan, perubahan, dan situasi yang berada di luar kendali kita. Emosi pun datang bergelombang. Marah, sedih, kecewa, takut. Kita sering berpikir bahwa ketenangan batin berarti tidak merasakan apapun, padahal stoikisme mengajarkan sebaliknya. Ketenangan sejati justru hadir ketika kita mampu merasakan segalanya tanpa dikuasai oleh apapun. Itulah makna dari apatheia, keadaan batin yang tenang, jernih, dan kokoh di tengah segala badai kehidupan. Apatheia bukan mati rasa. Banyak orang salah mengartikan apatheia sebagai tidak berperasaan. Seolah-olah menjadi stoik berarti menjadi dingin dan acuh. Padahal, apatheia bukan tentang mematikan emosi, melainkan mengatur posisi emosi agar tidak mendikte akal dan ketenangan kita. Seorang stoik tetap bisa mencintai, bersedih, bahkan menangis. Namun ia tidak membiarkan cinta berubah menjadi ketergantungan, atau kesedihan menjadi keputusasaan. Bayangkan laut yang tenang.
Ombak tetap datang, tapi permukaannya tidak lagi mudah bergolah. Begitulah batin yang telah berlatih apatheia. Ia tetap hidup, tetap peka, tapi tidak mudah goyah. Emosi adalah tamu, bukan penguasa. Emosi tidak harus dihapus, cukup disambut dengan kesadaran. Marah, kecewa, takut, semuanya wajar. Namun jangan biarkan mereka tinggal terlalu lama hingga mengambil alih rumah batinmu. Ketika kamu sedang marah, sadari kemarahan itu tanpa harus bertindak terburu-buru. Ketika kamu sedih, akui kesedihan itu tanpa harus larut di dalamnya. Dan ketika kamu mencintai, cintailah tanpa harus menggenggam terlalu erat. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang bisa mengganggumu kecuali dirimu sendiri." Artinya, bukan dunia luar yang membuat kita menderita, tetapi cara kita menanggapi dunia itu. Dengan menyadari hal ini, kita mulai belajar memegang kendali atas batin, bukan dengan menolak emosi, tapi dengan mengelolanya dengan kebijaksanaan. Keteguhan diuji di tengah badai. Ketenangan yang sejati tidak dibuktikan ketika semuanya berjalan baik, melainkan ketika segalanya tampak berantakan. Di tengah kehilangan, mampukah kamu tetap bijak tanpa menyalahkan? Di tengah penghinaan, mampukah kamu tetap tenang tanpa membalas? Di tengah ketidakpastian, mampukah kamu tetap melangkah tanpa panik? Itulah latihan apatheia yang sebenarnya. Bukan sekadar teori, tapi disiplin batin yang terus ditempa setiap hari. Ketenangan bukan datang dalam sekejap, tetapi tumbuh perlahan, seiring kamu belajar untuk tidak reaktif terhadap dunia. Tenang bukan berarti lemah. Seringkali, orang salah mengira bahwa orang yang tenang itu lemah, padahal ketenangan justru bentuk kekuatan tertinggi. Butuh keberanian untuk tetap lembut ketika disakiti. Butuh keutuhan jiwa untuk tetap tenang ketika dunia menantangmu. Ketenangan bukan tanda kamu tidak peduli, tetapi tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk tidak membiarkan kemarahan mengambil alih kendali. Kamu memilih kedamaian bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran layak untuk dijalani. Kekuatan sejati bukan pada tangan yang mengepal, tapi pada hati yang mampu menahan diri untuk tidak membalas luka dengan luka. Hening di tengah hiruk-pikuk dunia. Latih keteguhan batin berarti belajar hidup dalam hening di tengah bisingnya dunia. Bukan berarti kamu menghindari orang atau menutup diri, tetapi kamu tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus melepaskan. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua kata perlu dibalas. Tidak semua kejadian perlu dimasukkan ke dalam hati. Kamu belajar untuk berdiri di tengah pusaran kehidupan tanpa terseret arusnya. Dan dalam keheningan itu, kamu menemukan ruang batin yang luas. Ruang di mana kamu bisa berpikir dengan jernih, merasakan dengan sadar, dan bertindak dengan kebijaksanaan, bukan reaksi. Dari reaksi ke respon. Orang yang dikuasai emosi bereaksi. Orang yang melatih keteguhan batin memilih untuk merespon. Perbedaan kecil ini adalah segalanya. Reaksi lahir dari dorongan spontan, marah karena diprovokasi, sedih karena kehilangan. Tapi respon lahir dari kesadaran, tindakan yang terukur, tenang, dan penuh pertimbangan. Dengan berlatih apatheia, kamu menciptakan jeda di antara peristiwa dan tindakan. Di ruang kecil itulah kebebasanmu tinggal. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan, karena kamu tahu, yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Ketenangan adalah keberanian. Latih keteguhan batin bukan berarti mematikan sisi manusiawimu, tetapi menyadari bahwa di balik segala perasaan, ada bagian dari dirimu yang tetap tenang, tetap sadar, dan tidak terguncang. Apatheia bukan berarti kamu berhenti mencintai, tetapi kamu mencintai tanpa takut kehilangan. Bukan berarti kamu berhenti peduli, tetapi kamu peduli tanpa membiarkan rasa cemas menguasai. Bukan berarti kamu berhenti merasa, tetapi kamu merasa tanpa kehilangan keseimbangan. Pada akhirnya, apatheia adalah bentuk keberanian paling halus. Keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras, tetap damai di tengah kekacauan, dan tetap utuh ketika segalanya di luar dirimu berubah. Karena ketenangan bukan berarti dunia berhenti bergejolak, tetapi karena kamu telah belajar menjadi laut yang luas, yang tidak lagi terusik oleh ombak di permukaannya. Poin kelima, bersyukur atas apa yang pernah ada. Dalam setiap perpisahan, selalu ada rasa kehilangan yang sulit dihindari. Seseorang yang dulu begitu dekat kini hanya tinggal dalam kenangan.
Kata-kata yang dulu hangat kini menguap menjadi diam. Dan kita pun bertanya dalam hati, mengapa sesuatu yang begitu indah harus berakhir? Namun Stoikisme mengajarkan satu kebijaksanaan yang lembut namun dalam. Bersyukurlah, bukan karena sesuatu bertahan selamanya, tetapi karena ia pernah hadir. Segala sesuatu di dunia ini sementara. Hidup adalah arus perubahan yang tak pernah berhenti. Tidak ada yang benar-benar tetap. Tidak cinta, tidak kebahagiaan, bahkan tidak juga rasa sakit. Semua datang dan pergi, seperti musim yang berganti. Marcus Aurelius menulis, semuanya berubah, dan dalam perubahan itu, kehidupan menemukan jalannya. Kita menderita bukan karena sesuatu berlalu, tetapi karena kita ingin menahan yang seharusnya dibiarkan pergi. Kita menggenggam erat hal-hal yang fana, padahal sifat alam memang adalah sementara. Dengan memahami itu, kita mulai mengubah cara memandang kehilangan. Kita tidak lagi berkata, mengapa ia pergi, tetapi mulai berbisik lembut, terima kasih, karena kamu pernah datang. Bersyukur mengubah arah energi emosi. Ketika kita berterima kasih atas apa yang telah berlalu, kita mengubah arah energi dari penyesalan menjadi penerimaan. Syukur bukan tentang memaksa diri untuk bahagia, melainkan tentang melihat makna di balik perpisahan. Kamu tidak perlu menolak kesedihan. Cukup duduk bersama rasa itu dan berkata, aku bersedih karena aku pernah memiliki sesuatu yang berharga. Rasa sakit itu sendiri adalah bukti cinta, karena kita tidak akan merindukan sesuatu yang tidak berarti bagi kita. Dan justru di titik itu, rasa syukur perlahan tumbuh. Kamu mulai menyadari bahwa meski kisahnya berakhir, jejaknya tetap hidup dalam caramu mencintai, memahami, dan menjadi manusia yang lebih dewasa. Kenangan bukan beban, tapi warisan. Banyak orang berusaha melupakan masa lalu karena takut terluka. Padahal, kenangan tidak pernah dimaksudkan untuk dilupakan. Ia ada untuk dipahami, untuk dihormati. Setiap tawa, setiap percakapan, setiap langkah bersama seseorang adalah bagian dari proses menjadi dirimu yang sekarang. Kenangan bukan rantai yang mengikat, melainkan jembatan antara dulu dan kini. Ketika kamu belajar bersyukur atas apa yang pernah ada, kenangan berhenti menyakitkan. Ia berubah menjadi cahaya lembut, menyinari hatimu tanpa lagi membakar. Cinta yang dewasa tidak menuntut kepemilikan. Bersyukur berarti mencintai tanpa syarat, bukan karena sesuatu masih ada, tetapi karena ia pernah ada dan telah memberi makna. Seorang stoik melihat cinta bukan sebagai kepemilikan, melainkan sebagai kehadiran yang harus dihargai selagi ada. Ketika waktunya usai, ia melepaskan bukan dengan kebencian, melainkan dengan doa dan penghargaan. Cinta sejati bukan tentang menahan, tetapi tentang membiarkan segala sesuatu tumbuh dan berjalan sesuai takdirnya. Dan jika akhirnya kamu harus berjalan sendirian, maka rasa syukur akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu agar tidak tersesat dalam duka. Melihat keindahan di balik akhir. Setiap akhir sebenarnya adalah awal yang lain. Setiap perpisahan membuka ruang untuk pertemuan baru, entah dengan orang lain, atau dengan dirimu sendiri. Bersyukur atas apa yang pernah ada berarti mengakui bahwa setiap kisah, betapapun singkatnya, memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidupmu. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu, dan pergi untuk memberi ruang bagi pertumbuhan yang baru. Tidak ada pertemuan yang sia-sia. Setiap orang yang datang adalah guru, dan setiap perpisahan adalah pelajaran tentang ikhlas. Damai dalam rasa terima kasih. Ketika kamu mampu berkata, aku tidak lagi memiliki apa yang dulu membuatku bahagia, tapi aku bahagia karena pernah memilikinya, maka kamu telah menemukan kebijaksanaan sejati yang diajarkan oleh Stoikisme. Rasa syukur mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah kenangan menjadi doa, dan mengubah kehilangan menjadi kebebasan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama sesuatu bertahan, tetapi seberapa dalam kamu bisa menghargai kehadirannya. Jadi, bersyukurlah, bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena kamu cukup hidup untuk merasakannya. Dan dari sanalah kedamaian lahir, bukan dari kepemilikan, tetapi dari hati yang tahu cara berterima kasih atas apa yang telah datang, dan berani melepaskan dengan penuh cinta. Kilauan 5 prinsip Stoikisme. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Terima alam apa adanya, amor fati. Lihat dari perspektif yang lebih luas, latih keteguhan batin, apatheia, dan bersyukur atas apa yang pernah ada,
Bukan sekadar teori filsafat, tetapi jalan pulang menuju kedamaian batin.